Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul tentang pengembangan sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Nurulia Rahma, NPM 21120050, konsep sistem informasi, kelas SIP 2101, Universitas Budi Dharma. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sistem informasi. Definisi pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. 1. Tim pengembangan sistem. Tim pengembangan sistem yang pertama manajer analis sistem, ketua analis sistem senior, analis sistem junior, pemrograman aplikasi senior, pemrograman aplikasi junior. Jumlah personil tim di atas diperlukan apabila sistem yang akan dikembangkan cukup besar. Apabila sistem yang akan dikembangkan lebih kecil, maka personil dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, perlunya pengembangan sistem. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan sistem yang lama, ketidakberesan atau terjadi error pada sistem yang lama tidak dapat dioperasi sesuai dengan yang diharapkan. Pertumbuhan organisasi, kebutuhan informasi yang semakin membumi pola data semakin meningkat. Bahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk meraih kesempatan dalam keadaan pesaing besar yang ketat. Kecepatan informasi atau efisien itu sangat menentukan berhasil atau tidak strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dari pimpinan atau dari luar organisasi seperti misalnya peraturan pemerintah. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi dari sistem ini adalah manajemen, sehingga sistem yang harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen pada waktu Anda mengembangkan sistem, maka prinsip ini harus selalu diingat. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem informasi yang akan Anda kembangkan membutuhkan dan modal yang tidak sedikit apabila dengan digunakan teknologi yang mutakhir. Sistem yang dikembangkan ini investasi modal yang besar seperti halnya dengan investasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan peluang rekening. Pertama, semua alternatif yang ada harus investigasi. Kedua, investasi yang terbaik harus dinilai. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Manusia merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangan, penerapan, maupun dalam proses operasinya. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan yang ada dan terhadap solusi yang mungkin dilakukan. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem
melibatkan beberapa personil dalam bentuk suatu tim untuk mengerjakannya. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa adanya perencanaan dan koordinasi yang baik, maka proses pengembangan sistem tidak akan berhasil dengan memuaskan. Untuk maksud ini, sebelum proses pengembangan sistem dilakukan, maka harus dibuat terlebih dahulu skedul kerja yang menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas pekerjaan yang akan dilakukan sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan dan selesai dengan berhasil sesuai dengan waktu dan anggaran yang direncanakan. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Prinsip ini kelihatannya bertentangan dengan prinsip 4, tetapi tidaklah sedemikian. Tahapan kerja dari pengembangan sistem prinsip yang keempat menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama. Inilah waktu adalah uang. Misalnya di dalam pengembangan sistem, perencanaan output merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perencanaan file. Ini tidak berarti bahwa semua output harus dirancang semuanya terlebih dahulu baru dapat melakukan perencanaan file, tetapi dapat dilakukan secara serentak, yaitu sewaktu proses pengadaan hardware. Yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Umumnya hal ini merupakan tantangan untuk membatalkan suatu proyek yang sedang berjalan. Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau membatalkannya memang harus dievaluasi dengan cermat untuk kasus-kasus yang tertentu, di mana suatu proyek terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan karena sudah tidak ada lain lagi, maka harus dilakukan dengan tegas. Keraguan untuk terus melanjutkan proyek tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini hanya akan membuang dana yang sia-sia. Prinsip dasar pengembangan sistem informasi. Yang pertama, prinsip pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Pertama, keterlibatan pemilik pengguna sistem. Sistem owner dan user adalah keharusan yang mutlak untuk berpartisipasi. Yang kedua, pengembangan sistem bertanggung jawab harus menyediakan waktu yang cukup untuk partisipasi pemilik dan penggunaan sistem dan meminta persetujuan untuk setiap langkah analisis dan pengembangan sistem. Prinsip yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. 1. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis pendekatan bagaimana memecahkan masalah. Yang kedua, langkah-langkah klasik pemecahan masalah adalah pelajari dan memahami masalah opportunity atau directive dan kontak saham, definisikan kriteria atau ukuran solusi yang sesuai, identifikasi alternatif solusi dan pilih solusi terbaik, desain atau implementasikan solusi, observasi dan evaluasi dampak dari solusi dan sesuaikan solusi jika diperlukan. Adanya kecenderungan untuk melewati langkah-langkah tersebut di atas atau melakukan dengan kurang seksama. Akibat yang terjadi kemungkinan adalah memecahkan persoalan yang salah, bukan tepat dalam memecahkan persoalan, mengambil solusi yang salah sama sekali. Prinsip ketiga, tentukan tahapan pengembangan. Penatahapan akan membuat proses pengembangan menjadi aktivitas yang lebih kecil, lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Tahapan pembuatan sistem harus dilakukan dengan urutan top to bottom. Prinsip keempat, tetapkan standar untuk pengembangan dan dokumentasi yang konsisten. Standar pengembangan sistem umumnya menjelaskan tentang aktivitas tanggung jawab, petunjuk, dan kebutuhan
teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dengan pemasangan teknologi tidak sesuai. Pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara, implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Mengatasinya digunakan SDLC, prototipe, perangkat pemodelan, teknik manajemen proyek, cash, CAD, keterlibatan pemakai. Sekian dari presentasi tugas UAS saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.